Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, jumpa kembali bersama kami dalam program Lirih-Lirih. Kali ini kita berada di Dusun Kerajaan, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hari ini kita berada di tengah persawahan atau di sebelah menyeberang sungai, yang dimana saat ini di belakang saya ada makam Eyang Joyo Alap-Alap. Eyang Joyo Alap-Alap ini dulu konon ceritanya menjadi tokoh. Kenapa ditokohkan? Kita akan menemui salah satu juru kunci atau yang mengelola di makam Eyang Joyo Alap-Alap ini. Bagaimana kisah dari Eyang Joyo Alap-Alap ini? Mari kita masuk mencari salah satu juru kunci yang ada di dalam. Nah, pemirsa Lirih-Lirih, kami sudah berada di makam Mbah Joyo Alap-Alap. Di sana sudah ada juru kunci. Nanti kita tanya-tanya bagaimana kisah cerita terdahulu, perjuangan atau silsilah dari Mbah Joyo Alap-Alap sendiri. Kami dari perkampungan tadi berjalan kurang lebih 200 meter melewati persawahan juga. Lokasinya ini cukup terjal juga ya, ada melewati jembatan juga di seberang sungai. Mari kita ketemu dengan juru kunci atau pengelola di makam Eyang Joyo Alap-Alap. Nah, pemirsa Lirih-Lirih, kita sudah berada di makam Mbah Joyo Alap-Alap. Di sini ada beberapa makam, entah yang mana makam yang disebut dari Mbah Joyo Alap-Alap. Kita sudah ada juru kunci di sini, akan tanya-tanya bagaimana cerita silsilah dari Mbah Joyo Alap-Alap sendiri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Pak Buang. Pak Buang. Nggih. Pak Buang sendiri asli sini atau? Asli Celuring. Asli Celuring. Nggih. Yang mengelola atau? Nggih, yang mengelola. Nggih. Pak bisa tanya-tanya seputar atau silsilah dari Mbah Joyo Alap-Alap sendiri seperti apa, Pak? Jadi Mbah Joyo Alap-Alap itu dulu orang yang istilahnya pernah berkuasa di Desa Celuring, katakanlah lurah dulu. Jadi semenjak itu kan dianya jadi orang tua Celuring lah. Jadi berjasalah menggone Mbah Joyo Alap-Alap. Dan Mbah Joyo Alap-Alap sendiri di situ kan masih ada saudara-saudara yang terkenal di Celuring, seperti Mbah Joyo Alap-Alap sendiri, Mbah Joyo Wiguno, Mbah Joyo Samudro. Jadi begitu dianya meninggal, tetap dikunjungi sama orang-orang. Lalu apa, Pak, keistimewaan dari Mbah Joyo Alap-Alap bisa ditokohkan
dan juga dimakamkan di sini itu seperti apa? Jadi kalau dimakamkan di sini itu bukan artinya Bajoyo alap-alap itu dari sana terus dimakam di sini, enggak. Kalau dilogikakan, jangankan berjalan bawa keranda Mas, berjalan sendiri aja kepleset-pleset gitu Mas. Betul, iya. Jadi dulu ini ada pemukiman, pemukiman di sini yang namanya Silogiri itu ada di sana, dan banyu penguripan dulu untuk minum, untuk mandi itu ada di sebelah barat. Tapi karena perkembangan zaman itu sudah terkikis air, mungkin dulu yang ada di tepi sekarang berada di tengah-tengah aliran. Jadi begitu. Lalu yang mana Pak? Ini kan ada berjajar 3 makam ya? Iya. Makam Mbah Joyo alap-alap sendiri? Jadi kalau menurut saya sendiri kan masih muda. Jadi menurut cerita orang-orang itu ya berjajar ini Mbah Joyo alap-alap, Mbah Joyo Wiguno, Mbah Joyo Samudro. Jadi bukan satu nama orang, cuman yang begitu dikenal sampai masyarakat menyebut Mbah Joyo alap-alap itu artinya alap-alap itu bukan nama sendiri Mas, karena kepiawaian ilmunya, artinya julukan lah. Iya. Namanya sendiri Mbah Suhaimi. Asli, nama Iya, aslinya. berhubung ilmunya itu mungkin melebihi, Iya. maka disebutlah Mbah Joyo alap-alap. Iya. Terus keistimewaan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Joyo alap-alap sendiri dulu apa? Ya mungkin dulu ya Mas. Kalau kita tahu sendiri tidak. Dulu katanya mbah-mbah dulu, kaya wong Seraten apa niku kadung ilmu adu kesaktian. Itu lesung itu bisa tarung di atas Mas. Dung 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 di atas. Bisa berbunyi Iya. sendiri gitu ya. Bahkan dulu itu kalau ada burung lewat di atasnya, oh sira temebluk, itu langsung jatuh Mas. Terbukti jatuh. Ya, itulah makanya kesebut alap-alap. Namanya sendiri bukan alap-alap. Nama Karena sendiri? namanya sendiri Mbah Suhaimi Mbah Mas. Suhaimi. Orang dari Jeporo sana. Oh, jadi peralihan ke sini. Iya. Terus ada cerita lain dari berpindahnya dari mana tadi Pak? Dari Jeporo. Dari Jepara ke Celuring. Ya mungkin dulu waktu penjajahan di sana digempur dengan versi dulu katanya penjajah itu masih zaman kerajaan, kira-kira ya Pajajaran gitu Mas. Jadi lari ke sinilah. Jadi ya, cerita itu mungkin saya ndak nutut itu. Ya ngertinya Mbah Joyo alap-alap di sini gitu aja. Ya. Di sini. Terus tahu makom dari Mbah Joyo alap-alap di sini ini dari siapa dulu Pak? Kan kalau Mbah Joyo alap-alap ini termasuk sudah era modern Mas. Oh, Sudah era modern. Berarti ya kurang lebih di tahun-tahun 1965 itu kan anak-anaknya kan masih hidup Mas. Tapi ini tuh orang lama Mas. iya. Jadi orang-orang anak-anaknya itu dikenal masyarakat. Jadi barulah dikenalkan ini. Tapi ini dulunya makam umum Pak? Atau seperti Kalau dulu masih desa Silogiri itu, ini makam umum karena di sini kurang begitu aman. Dulu ini kan aliran sungai Mas. Oh iya. Banyak oleng kalau besar itu namanya orang Jawa apa? Seringangong. Serengangong apa Seringangong? Ya, gitu Seringangong. Oke. Jadi anak yang ditinggalkan bertani itu dimakan Seringangong. Oke, gitu. Terus merasa di sini kurang aman, maka berpindahlah orang-orang itu ke sana. Ke perkampungan. Iya, di perkampungan sana. Dulu itu Seberang perkampungan sungai. sana ndak ada. Yang ada sini. Jadi Silogiri itu di sini. Ya kira-kira tepatnya di situ, di pas pengkolan sungai itu. Namanya desa. Silogiri. Desa itu? Iya. Selama ini Pak masih ada apa namanya kayak aliran keluarga atau silsilah keluarga yang masih ada nggak? Kalau silsilah keluarga itu dulu ada Mas.
entah di mana saya taruhnya itu hilang. Cuman begitu saya membaca silsilah itu, saya tahu keluarganya ini, anak turunnya ini saya tahu, satu-satunya saya tahu. Jadi seperti orang Balura Tondo, Balura Darji itu masih peranaan sini. Lurah-lurah yang menjabat selepas Mbah Joyo ini masih ada yang lurah. Jadi masih keturunan sini. Tapi dulu cerita dulu Pak, ada nggak peran yang ditinggalkan di wilayah sekitar masih dulu di zamannya Mbah Joyo Alap-Alap ini, kira-kira apa Pak dari ceritanya dulu? Entah itu babat alas ataupun... Oh, enggak ada Mas, itu eranya sudah modern Mas. Oke. Jadi bahkan keturunan dari Mbah Joyo ini kan sebagian besar ya jadi kepala sekolah, jadi guru gitu. Jadi untuk peran-peran selanjutnya enggak ada. Oh, berarti ada jejak apa namanya, penyebar pendidikan lah. Iya. Jadi dulu itu adalah tokoh yang disegani masyarakat, yang ilmunya tinggi, yang wawasannya luas. Makanya Mbah Joyo Alap-Alap itu dulu pernah menjabat lurah di sini, dan keturunannya pun juga ada yang masih menjabat lurah di sini. Ini dulu wilayah sekitar ini seperti apa Pak kondisinya sebelum dibangun? Ya belukar Mas, belukar, iya, semak belukar, nggak terurus. Mungkin kalau dulu orang kesini nggak ada yang berani Pak? Nggak ada yang berani Mas, ya katanya ya angker lah gitu. Dari versi orang-orang yang ketemonan ini, ya mungkin itu versi dia lah. Jadi kita yang nggak tahu mungkin ya nggak bisa melu-melu lah, karena kenyataan sendiri kita tidak melihat begitu ya. Artian dengan kasat mata begitu. Iya. Kalau masalah metafisik itu kan sebagian orang aja yang tahu. Yang tahu, yang mungkin merasakan energi itu. Iya, itu kan tidak bisa diceritakan. Tidak bisa diungkapkan. Iya. Selama ini Pak, ada yang ziarah mungkin dari mana? Kalau yang ziarah Mas, ngapunten saya potong pembicaraan yang ziarah itu ada yang dari Sumatera, yang ada yang dari Jawa Tengah. Bahkan kemarin itu dianya mengaku orang Mangir itu tangan kanannya Prabowo katanya. Kesini jam 11 malam pakai bis itu mungkin ada 25 orang paling. Katanya dari orang kepercayaannya Prabowo katanya. Begitu suku di Kediri, dia mendapatkan wangsit disuruh di Celuring. Lah di Celuring menemui siapa? Apa yang saya kunjungi di sana ternyata, terus akhirnya ngomong-ngomong sama rekannya itu kenal sama kita ini. Dihubungi, oh iya nih gini Mbah Joyo Alap-Alap gitu. Nah pemirsa Lere-Lere, kita sudah berbincang panjang mengupas cerita sejarah dari Mbah Joyo Alap-Alap. Kita sudah bersama Kepala Dusun Krajan. Assalamualaikum Pak Woh. Waalaikumsalam. Sinten namanya Pak? Nama saya Sugiharno Pak. Pak Sugiharno. Iya, iya. Bapak izin sekelumit cerita yang dulunya di sini semak belukar
Ya. tidak diketahui banyak orang. Dan sekarang ini situasinya sudah berbeda. Ya. Ada cerita nggak Pak? Ya, kita sayang memiliki sejarah, terutama tokoh sejarah dari desa ini. Namun sudah sampai lebih kurang dari 100 tahun bagaimana itu tidak pernah terekspos ke dunia yang sekarang ini. Hanya alhamdulillah kami bersama dengan Pokwas Wahfikir, yaitu pemuda-pemuda dari Dusun Krajan, untuk menggali sejarah dari Desa Celuring. Dan alhamdulillah seperti yang sampean lihat, ini sudah ada salah satu tokoh yang termasuk tokoh dari Desa Celuring. Kalau boleh tahu Pak, Pokmas Wahfikir sendiri ini warga sekitar yang peduli untuk mengelola atau merawat di makam Eyang Joyo Alap-Alap. Siap. Itu kalau boleh tahu sejak kapan Pak ini dibangun? Ini dibangun yang pendopo ini lebih kurang tahun 2022 masih. Termasuk pembersihan makam-makam. Kalau dulu banyak perceceran makam-makam di sekitar sini, ya nisan-nisan itu banyak. Cuman karena berjalannya waktu sudah rapuh semua dan tinggal beberapa makam ini yang kita uri-uri semacam itu. Pak, harapan Pak, ini kan lokasi menuju makam Eyang Joyo Alap-Alap ini sendiri jalan setapak, mungkin tidak melewati persawahan ya Pak. Ini ada rencana nggak, atau kan sekarang ini sudah ada peziarah mungkin dari luar daerah datang ke sini, sudah banyak yang tahu. Ada rencana ke depan untuk? Alhamdulillah tempo hari ada peziarah dari Surabaya Mas. Itu rombongan sebanyak 35 orang. 35? Iya, 35 orang. Tidak tahu siapa yang beritahu ke sini untuk mengadakan istighosah di sini Pak. Ya. Kalau seperti itu sayanglah kalau sampai kita sudah punya aset yang sudah dikenal dari orang luar, dari Celuring, namun kita yang punya tidak menguri-ngurinya, termasuk akses ke jalan makam itu masih kurang layak, karena barangkali dari pemerintah daerah atau Banyuwangi bisa untuk memperbaiki jalan akses atau mempermudah akses menuju ke makam Joyo Alap-Alap. Saya terima kasih. Nah, pemirsa Lere-Lere, itulah tadi kita sudah mengupas banyak silsilah sejarah dari Mbah Joyo Alap-Alap. Perlu diketahui, Banyuwangi memiliki kearifan lokal seperti budaya, wisata religi, tempat bersejarah. Mungkin di samping saya ini salah satunya makam dari Eyang Joyo Alap-Alap juga memberikan cerita di zamannya. Maka kemudian kami generasi penerus perlu menguri-nguri atau menjaga, merawat tempat-tempat yang bersejarah di Banyuwangi. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lere-Lere.